Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Marhaban ya Ramadan, semakin dekat bulan puasa tentunya. Sahabat-sahabat sudah siap untuk memasuki bulan puasa dengan gembira. Yuk kita sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin. Amin, Alhamdulillah Ustadz kita bisa berjumpa lagi. Nah Ustadz, kali ini ada sahabat bertanya, karena beliau ini dirundung kemalangan demi kemalangan. Belum selesai yang satu, sudah ditimpa kemalangan yang satu lagi. Kapankah kira apakah ada tanda-tanda untuk berhenti kemalangan ini Ustadz? Ya Allah. Iya. Oke. Setiap manusia yang lahir itu udah ada skenarionya, udah ada jalan hidupnya yang ditentukan oleh Allah bahkan sebelum kita lahir. Udah ketulis di Lauhul Mahfuz, oke? Sehingga ada kalanya tiba-tiba kita mendapat musibah yang beruntun. Dan setelah itu, biasanya setelah kita mendapat musibah yang beruntun, tiba-tiba kita dilepaskan dari berbagai kesulitan, tahu-tahu kita mendapat berbagai kemudahan yang ada. Inilah sebetulnya yang dalam Al-Quran kita udah sama-sama tahu, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah telah janjikan bahwa Allah tidak akan pernah memberikan kesulitan kepada kita yang melampaui cobaan kepada kita, yang melampaui kemampuan kita untuk menanggungnya. Dan Allah juga janji yang kedua, setiap kali Allah menurunkan kesulitan, Allah akan menurunkan berbagai kemudahan bagi kita. Itu standar lah. Sekarang kita akan coba lebih dalam dikit ya. Ini adanya di kitab Nasha'ihul Ibad, ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Di dalam kitab tersebut, Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, Rasulullah SAW menyampaikan di hari kiamat nanti, ketika dibawa timbangan amal-amalan kita dan timbangan dosa-dosa yang kita lakukan, maka dipanggillah satu orang yang maju ke depan. Ini adalah orang yang ahli sholat. Rajin banget sholat. Maka ditimbanglah pahala sholatnya. Kemudian dipenuhilah pahalanya oleh Allah. Diberikanlah ganjaran dari pahala sholatnya tersebut. Kemudian datang lagi orang yang kedua. Ini adalah orang ahli puasa. Puasa terus. Senin, Kamis, puasa, Daud, segala macam. Maka ditimbanglah amalnya. Dipenuhilah semua pahala atas puasanya tersebut. Kemudian diberikan sebagai ganjaran dari amalan-amalan puasanya ketika hidup di dunia. Dipanggil orang ketiga. Ini orang, pokoknya haji, umroh. Wah, betul-betul luar biasa lah. Maka ditimbanglah amalan hajinya, amalan umrohnya. Kemudian dipenuhi semua timbangan amalnya. Kemudian diberikan pahalanya itu sebagai balasan dari amalan haji umrohnya ketika masih hidup di dunia. Kemudian dipanggil orang yang keempat. Nah ini menarik. Orang yang keempat datang nggak bawa amalan sholat, nggak bawa amalan puasa, nggak bawa amalan haji. Oke. Tapi orang yang keempat ini membawa catatan musibah yang diterimanya ketika hidup di dunia. Ini menarik. Maka orang ini dipanggil menghadap Allah. Dia bawa itu semua musibah yang pernah dideritanya ketika hidup di dunia. Maka Allah memberikannya balasan ganjaran tanpa dihitung. Nggak pakai dihitung. Begitu besarnya ganjaran yang diberikan Allah kepada orang yang ditimpa musibah. Bertubi-tubi hidupnya di dunia ditimpa musibah. Sehingga orang-orang yang tidak ditimpa musibah, ahli sholat, ahli puasa, ahli haji, merasa iri hati melihat bagaimana besarnya pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang hidupnya di dunia didera musibah demi musibah demi musibah. Ini Imam Ghazali dalam kitabnya juga menukilkan satu buah hadis yang menjelaskan siapa-siapa yang bersabar akan sedikitnya rezeki yang aku berikan padanya, siapa-siapa yang redho akan sedikitnya rezeki yang aku berikan padanya, maka aku pun redho, kata Allah, untuk sedikitnya amalan yang dia lakukan. Jadi orang-orang yang ditimpa dalam jalan hidupnya itu musibah demi musibah,
alhamdulillah ala kulli hal, karena balasan dari musibah-musibah yang ditimpakan Allah kepada kita dalam kehidupan di dunia ini luar biasa besarnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini Imam Bukhari, sahih ini menurut. Diceritakan Allah mengatakan siapa-siapa yang berusaha untuk menjaga dirinya, maka Allah akan menjaga dia. Siapa-siapa yang berusaha untuk merasa cukup dengan kehidupannya, maka Allah akan mencukupkan kehidupannya. Benar gak? Dan siapa-siapa yang berusaha untuk bersabar. Ini men. Emang sabar susah men. Siapa-siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan memberikan kekuatan padanya untuk bersabar. Dan tidak ada pahala yang lebih besar daripada anugerah pahala balasan bagi orang-orang yang bersabar. Ini men. Bahkan disebutkan innallaha ma'as sabirin. Allah selalu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Oke? Dalam kitab ini Al-Ilmul wal Hikmah, ini tulis oleh Ibnu Rajab, benar. Ini juga dinukilkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abu Dunya dan Ibnu Jarir At-Tabari. Oke. Dalam hadis itu disebutkan, siapa-siapa yang bersabar ketika ditimpa musibah, maka Allah memberikannya 300 ganjaran. Nah, dapat musibah, sabar, 300 ganjaran. Siapa-siapa yang bersabar dalam ketaatan di jalan Allah, Allah akan menganjarnya dengan 600 ganjaran. Nah, jadi kalau kita dapat musibah, sabar, 300 ganjaran. Kita sabar dalam ketaatan kepada Allah, 600 ganjaran. Dan siapa-siapa yang bersabar dalam mencegah dirinya dari kemaksiatan, Allah akan mengganjarnya dengan 900 ganjaran. Nah, jadi sabar ini macam-macam juga. Kalau dapat musibah, 300. Sabar dalam kita taat kepada Allah, 600. Sabar ketika kita mampu dan tidak ada orang yang mengetahui untuk melakukan maksiat, tapi kita sabar, 900 ganjarannya. Waktu itu dalam sebuah kisah diceritakan bagaimana ada seorang laki-laki, diajak oleh seorang wanita untuk berzina, dan laki-laki itu memilih untuk melarikan diri, maka Allah ganjar dia dengan ganjaran yang sangat besar. Ingat kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana ketika itu beliau melarikan diri dan ditarik dari belakang bajunya sehingga robeklah baju bagian belakangnya. Ini, kalau kita sabar dalam musibah, insya Allah dah 300 ganjarannya. Sabar dalam selalu taat kepada Allah, nggak ada yang lepas dah dalam ketaatan kita, 600 ganjaran. Tapi yang paling berat, sabar ketika kita mampu dan punya kesempatan, tidak ada orang yang melihat untuk berbuat maksiat, tapi kita sabar tidak melakukan maksiat tersebut, ganjarannya 900 kali lipat. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa benar-benar dalam menghadapi musibah demi musibah, kita bersabar, dan lebih dari itu, kita bersabar bukan aja dalam ketika dapat musibah, tapi kita juga bersabar dalam hal ketaatan kepada Allah, dan bersabar untuk menjauhkan diri dari segala maksiat. Baik itu Yufid. Iya Ustaz, sabar dan harus sabar. Dan memang kita mudah sekali tersulut amarah nih Ustaz, dan lupa sama sekali tentang soal sabar ini. Bagaimana caranya Ustaz untuk menghilangkan amarah itu Ustaz? Dulu katanya kita suruh hitung 1 sampai 10 Ustaz. Kita sempurnakan atau kita kembalikan kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita mau marah, kalau dalam ajaran namanya anger management, benar gak? Kalau kita mau marah, sebelum marah kita suruh ngitung, supaya kita bisa mengontrol emosi kita. Sekarang kita nggak usah ngitung, ngapain ngitung, nggak asik, bener gak? Kita bawa zikir aja, bener ya? Kalau suruh ngitung sampai 10, baca aja subhanallah 10 kali gitu loh, bener gak? Baca aja alhamdulillah 10 kali gitu. Supaya kita kembalikan emosi ini, bukan kita sekedar memanage emosi kita, tapi kita libatkan Allah dalam memanage emosi kita ini. Kita dahulukan, kita menangkan roh kita atas nyawa yang ada dalam diri kita ini. Kalau kita cuma berhitung 10, 9, 8, 7, 6 gitu, ya kita cuma memanage emosi kita, levelnya level nyawa, tanpa kita melibatkan Allah untuk membantu kita dalam menolong, mengontrol amarah kita, sehingga ruh kita
masih tetap di bawah kendali nyawa kita. Tapi kalau kita ganti perhitungan 1 sampai 10 itu atau 10 sampai 1 itu kita countdown itu istilahnya, kita ganti dengan bacaan Allahumma sholli ala Muhammad segala macam dengan macam, maka ini akan jauh lebih baik. Rasulullah SAW waktu itu mengatakan, kalau engkau marah, kalau engkau marah ketika berdiri, maka duduklah. Kalau engkau masih marah juga ketika duduk, maka berbaringlah. Kalau masih marah juga ketika berbaring, ambil wudhu, sholat. Kita lapor sama Allah. Allah ini ada begini nih, benar gak? Karena tidak ada satu kejadian pun di muka bumi ini kecuali tanpa izinnya Allah. Tidak ada satu lembar daun pun yang jatuh kecuali dengan izinnya Allah. Itu sebabnya ini bukan aja ngitung countdown, benar gak? Kita zikir, kalau nggak bisa juga tadi yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW, kalau lagi berdiri marahnya kita duduk. Kalau lagi duduk marahnya, kita tiduran. Kalau lagi tiduran masih juga marah, ambil wudhu, kemudian kita sholat. Baik, David. Baik, terakhir nih Ustadz. Memang udah pernah dijawab, tapi sekali lagi nggak apa-apa. Bagaimana menghadapi orang yang marah, sementara kita ini udah sabar, Ustadz? Masa kita terus bilang, tenang Pak, tenang. Nyebut Tambah Pak. ngomel. Nyebut apa? Dia tambah ngomel. Jangan. Ini ilmunya, kalau kita menasihati seorang itu, un'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau orang lagi emosi kayak begitu, lalu kita langsung bilang, nyebut Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, tambah ngotot nih, apa bapak Allah, apa gitu. Jangan. Namanya juga orang lagi ngomel, lagi sabar lu, tenang aja men. Itu orang ngomel gak bakal lama juga dah. Capek, ngomel itu capek. Jadi kita tenang aja. Kalau dalam ilmu tai chi itu, bener gak? Biarin aja dia ngomel-ngomel. Yang penting omelan dia jangan taruh ke hati, bener gak? Kalau taruh ke hati, baru kita sakit hati, bener gak? Anggap aja dia lagi ngoceh, bener gak? Udah dia agak tenang dikit, baru kita ajak dia bicara dengan baik. Nggak usah. Ini dalam ajaran tasawuf ya. Kalau ada orang lapar, jangan diceramahin, kasih makan. Nah ini. Nah, apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, benar gak? Ini Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, satu gandum yang masuk ke dalam perut orang yang lapar, itu akan bercahaya, mengeluarkan cahaya yang sinar terang kayak sinarnya matahari. Benar gak? Sehingga kalau ada orang yang lagi butuh makan, jangan kita ceramahin, benar gak? Sabar, tenang aja, rezeki urusan Allah, sabar aja, ntar juga datang makanan. Jangan, kasih dia makanan, biar perutnya kenyang, baru nanti kita ajak dia, kita berikan nasihat-nasihat yang baik kepada dirinya. Begitu juga orang yang lagi marah, benar gak? Jangan langsung, kita ilmunya bukan gitu, bukan orang marah-marah terus langsung Rasulullah SAW bersabda, jangan. Ya. Apalagi udah kita dorong-dorongnya, wudhu, yang. Kita mesti berikan dulu apa yang menjadi kebutuhannya. Orang lapar, kasih makan. Baru kita kasih nasihat yang baik. Begitu juga orang yang marah. Kita beri waktu dulu dia untuk menenangkan dirinya. Karena itu adalah emosi sesaat yang meluap. Benar gak? Baru kemudian perlahan-lahan kita ajak yang happy-happy aja dulu. Ajak makan kayak, benar gak? Orang kalau marah diajak makan juga susah, bener gak? Antara mau makan sama ngomong kan balapan, bener gak? Mending dia makan, perutnya kenyang, bener gak? Ajak makan yang enak, ajak minum yang enak, bener gak? Sehingga mulutnya udah diem tuh marahnya. Dia sembari makan, sembari marah kan gak bisa, bener gak? Habis itu, habis makan, habis minum, dia udah tenang, udah happy, baru kita memberikan nasihat-nasihat yang baiknya. Baik tuh, Yufid. Nah, udah makan, udah tenang, suruh dia yang bayar, Ustadz. Dikit terakhir ya. Di kalangan keluarganya Rasulullah SAW itu terkenal satu ungkapan, dakwah yang baik itu adalah dakwah melalui perbuatan dan akhlakmu, bukan melalui lisanmu. Nah, ini sebagai penutup dah. Oke, back to you, Fit. Masya Allah, betul sekali Ustadz. Sebenarnya kita ini adalah apa yang kita lakukan, betul Ustadz? Betul. Baik Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.